Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasikan materi 20 komunikasi kerja. Nama saya Ahmad Irros Dwi Putra. Langsung aja kita ke materi pembahasannya. Materi pembahasan pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi, bentuk komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, proses komunikasi, dan hambatan-hambatan komunikasi. Pengertian komunikasi: proses penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima untuk mendapatkan tanggapan baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi komunikasi yang pertama, instruktif, yaitu komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk memberikan instruksi perintah dari atasan ke bawahan. Kedua, evaluatif, yaitu komunikasi berfungsi untuk menyampaikan laporan dari bawahan kepada atasan. Ketiga, informatif, yaitu komunikasi dalam hal yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau berita. Yang keempat, influencing, yaitu komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk memberikan saran-saran, nasihat-nasihat dari seorang kepada orang lain. Bentuk komunikasi yang pertama, komunikasi vertikal ke bawah. Komunikasi vertikal ke bawah adalah komunikasi dari suatu jenjang dalam kelompok atau organisasi ke jenjang yang lebih rendah. Misalnya seorang manajer berkomunikasi dengan bawahannya. Komunikasi vertikal ke atas adalah komunikasi ke jenjang yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi literal. Komunikasi literal adalah komunikasi yang terjadi antara anggota dalam kelompok kerja yang sama, antara manajer pada jenjang yang sama, atau antara setiap individu dari jenjang organisasi yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi: pertama, keterbukaan. Kedua, kepercayaan pada pesan tulisan. Yang ketiga, pesan yang berlebihan. Yang keempat, timing. Yang kelima, penyaringan. Proses komunikasi: pengirim, yaitu orang yang mengirim pesan. Encoding, yaitu proses penerjemahan pesan dalam lambang-lambang. Tiga, pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan atau hasil encoding uang berisi lambang-lambang verbal maupun non-verbal yang diciptakan untuk menyampaikan makna kepada penerima. Keempat, media atau saluran, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kelima, penerima, yaitu orang yang menerima pesan. Keenam, decoding, yaitu proses penerjemahan lambang-lambang ke dalam pesan-pesan yang mempunyai arti. 6, gangguan, yaitu setiap faktor dalam proses komunikasi yang mengganggu pertukaran pesan dan tercapainya pemahaman yang sama. Yang terakhir, umpan balik, yaitu tanggapan dan penerima terhadap pesan-pesan yang ditafsirkan. Hambatan-hambatan komunikasi yang pertama, hambatan individual adalah terjadi karena adanya perbedaan individu seperti perbedaan pengamatan, pola pikir, usia, emosi, kemampuan, status, atau hambatan fisiologis. Hambatan mekanis terjadi karena adanya hambatan pada struktur organisasi, tidak teratur, pembagian tugas tidak jelas, materi komunikasi, misalnya penyampaian materi tidak jelas karena struktur kalimat kurang baik, terlalu panjang, istilah yang digunakan tidak tepat, dan sebagainya. Hambatan fisik terjadi karena pemilihan media atau komunikasi yang terjadi tepat atau alatnya rusak. Jarak yang terlalu jauh antara pengirim dan penerima, kondisi lingkungan, misalnya suara bising atau gaduh. Terakhir, hambatan semantik terjadi karena sebuah kata memiliki arti yang berbeda-beda, lebih dari satu arti, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda pula. Sekian dari saya, terima kasih.